melihat dari beberapa yang disampaikan, tentu kami menyadari dari beberapa tanggapan dari teman-teman ya, dengan yang disampaikan di sini, karena memang selama ini kita rasa memang ini hanya bisa diucapkan tapi sulit mengimplementasikannya. Kenapa saya katakan seperti itu? Padahal kesepakatan kita berkaitan dengan program-program ini, dan karena kita juga diatur dengan Undang-Undang D3, tentunya ada beberapa yang menjadi dasar di dalam penentuan program maupun program kerja yang akan dilaksanakan. Pertama tentu berkaitan dengan kebijakan Presiden atau instruksi Presiden. Yang kedua berkaitan dengan hasil kunjungan DPR maupun aspirasi DPR, reses DPR. Ini tapi di dalam pengimplementasian sangat sulit. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga kita ketemu untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Tapi melihat dari apa yang termuat dan tertulis dalam hal ini memang sangat jauh. Yang pertama di Bina Marga, saya melihat di sini terus terang saja Pak, di Kalimantan Barat ini ada 2 dapil. Ya. Tapi saya melihat dan di sini juga kan harus juga di dalam penyusunan ini kita harus dari di pertimbangan beberapa pakar tidak juga tahu ada beberapa seharusnya alasan dalam kita membuat skala prioritas. Contohnya kami sudah mengusulkan dari sejak tahun lalu itu pelebaran jalan Pasir Panjang Singkawang. Daerah itu apalagi sekarang sudah selesai pembangunan bandara. Kemudian daerah Pasir Panjang itu ada destinasi wisata. Singkawang itu ada event yang cukup besar, terutama Cap Gome. Tetapi sampai saat ini itu untuk mengakomodir pelebaran saja itu sudah berapa tahun yang lalu itu pelebaran itu. Dan malu juga setiap kita reses selalu juga disampaikan. Kemarin Ibu Wali nanya lagi gitu. Nah, saya tidak tahu padahal saya sudah juga sampaikan dengan Pak Dirjen berapa waktu yang lalu. Nah, tapi sekarang tidak ada lagi gitu. Nah ini kan sulit juga kita ini. Padahal setiap APBN ini diminta juga kita untuk tanda tangan. Tetapi sulit juga untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Kemudian jalan yang lalu ada pelebaran Mempawah Sungai Duri. Padahal kita tahu juga sendiri di situ itu ada pelabuhan Kijing. Sedangkan di situ sekarang saja kita ke Singkawang itu Pak, dari Pontianak itu sudah tidak bisa 5 jam lagi. Ya. Silakanlah yang saya realita. Seharusnya kan kita lihatlah realita yang ada. Baik itu Singkawang dari Singkawangnya juga ke Pasir Panjang itu ke Pelabuhan Kijing ke Pontianak maupun dari Pontianaknya kan itu sebenarnya belum memenuhi jalan nasional. Nah, tapi tahun ini kelanjutannya juga tidak termuat di situ. Ini saya mohon perhatian ya, pada paling tidak adalah diperhatikan gitu. Jangan cuma hanya sekedar ini hanya menyampaikan seolah-olah tidak ada perhatian untuk itu. Jadi saya sekali lagi menyampaikan hal ini. Mudah-mudahan bisa diakomodir untuk tahun ini. Ya paling tidak seberapanya lah. Paling kita masih juga hasil setiap kita turun ke sana itu supaya tahun yang akan datang, bulan yang akan datang, Oktober kita reses lagi, ditanya lagi hal-hal itu. Kemudian selain itu, ini yang tidak juga berkesudahan. Ya, saya WA kemarin juga sudah saya sampaikan berkaitan
ganti rugi pelebaran di Jalan Entikong itu, Pak. Bahkan sudah sampai ke Ombudsman. Sampai sekarang itu belum ada realisasi terhadap ganti ruginya. Nah, itu kira-kira diberikan ganti rugi atau tidak? Kalau tidak mungkin kita sampaikan saja. Ya kalau umpamanya kita atau serahkan saja kepada jalur hukum berkaitan dengan itu, supaya tidak juga saya hampir tiap malam ini sekali lagi ada lagi di WA, mungkin dia lihat kita rapat untuk mempertanyakan ini gitu, gimana masalah ganti ruginya. Kemudian itu yang lain-lain cuma saya mau tanya ini jembatan duplikasi jembatan Kapuas itu di idenya sudah Pak. Yang diusulkan itu kan untuk duplikasinya, fisiknya. Di situ di jembatan Kapuas 3 ya memang. Jembatan Kapuas 1 ya memang itu memang sekarang itu ya selalu setiap hari terjadi macet dan pemerintah daerahnya sudah membebaskan tanah. Ya, tapi sudah siap, Bapak. Ini mohon bisa diprioritaskan duplikasinya itu. Kira itu, Pak, kaitan dengan dari Bina Marga. Yang kedua kaitan dengan ICA, ya memang hampir tidak ada ini, Pak. Kalimantan Barat. Hanya ada yang di Sungai Kapuas. Padahal juga berkaitan dengan masalah pengamanan pantai di Pemangkat itu berkali-kali juga itu. Iya, Pemangkat. Sidang. Ya. Mudah-mudahan dapat perhatian itu. Kemudian bina konstruksi. Oh ya, tadi yang saya sampaikan mungkin Pak Dirjen kemarin juga, kalau bisa karena memang pemerintah daerah dulu itu kawasan takap komplek itu ditangani oleh Pak Impres dulu ya. Sehingga masyarakat di daerah sana itu kebetulan di daerah itu adalah wilayah perkebunan kelapa dalam maupun pertanian, tapi ketidakmampuan pemerintah daerah, akibatnya sekarang kesian juga karena banyak masyarakatnya yang pindah ke kota, urbanisasi karena kelapanya rusak, air asin masuk, bertani juga tidak produktif. Nah, tapi kalau ada jalan keluar karena itu bukan kewenangan tapi bisa dak ya dari pemerintah pusat bisa ditolong di situ, saya kira mungkin bisa membantu. Yang ketiga berkaitan dengan bina konstruksi, saya kira ini lagu yang tidak pernah selesai setiap saat. Pokoknya kita ini selalu jadi pengaduan lah, Pak. Kita juga mungkin tadi saya sudah sampaikan ada pengaduan seperti itu. Ada menurut tidak melakukan sesuai dengan ketentuan aturan. Ya. Lantas mungkin kalau memang seperti ini karena selalu juga kita mendapat laporan hal-hal seperti itu. Ya kalau memang masalah di bawah 20, di atas 20% penanganan itu sudah cukup banyak. Kita juga mungkin harus konsisten. Ada temuan itu yang digugurkan itu, yang satunya perusahaan yang syarat itu, contohnya gini, Sirtu. Di situ izinnya izin pasir. Ya. Kemudian dia cantumkan itu. Dicantumkan izin Sirtu, pasir dan batu. Nah, karena cuma ada menyangkut pasir dan tetapi ada satu sisi juga yang sama tapi dibenangkan. Karena dianggap sama, Sirtu kan pasir juga batu di situ. Ini salah satu contoh yang kecil. Saya kira memang bagaimana ini supaya mencari, ya kalau kita supaya ini lebih baik, ya jangan menunggu orang untuk menyangga. Tetapi tempel loh, yang dikalahkan ini, yang dimenangkan ini gitu. Kemudian dia bisa tahu. Karena kalau menyangga, apalagi menggugat, harus bayar. Mikir juga. Kalau dia ditolak kan
hangus dananya. Ya kalau cuma hanya 10 miliar, tapi kalau 100 miliar dihitungan dari situ. Jadi saya kira ini perlu dipikirkan gitu. Maka saya kadang-kadang bingung juga. Kalau biasa yang paling rendah kalau sulit-sulit menang, tetapi sebaiknya supaya mereka itu bisa bekerja, suruh kalau di provinsi sekarang pakai uang jaminan. Kalau tidak salah saya 3% dari nilai pagu yang diumumkan. Dia harus jaminan sekian 3% dari lelang. Ketika dia menang, kalau dia tidak melakukan pekerjaan, setelah evaluasi mungkin sulit juga, dia tidak melakukan pekerjaan, uangnya itu hangus. Jadi kalau di nasional yang dilakukan balai-balai belum sampai ke sana. Nah, saya kira ini mungkin perlulah dengan dirjen yang baru. Saya ucapkan selamat juga promosinya Pak Yuda. Jadi mungkin dengan adanya jiwa restorasi, Pak, berkaitan dengan pembenahan hal-hal yang selalu disampaikan oleh rekan-rekan sekalian. Saya kira itu, mohon maaf tidak ada masuk ini Pak, tapi karena ini merupakan mitra dan kami juga punya tanggung jawab, ya kita harus menyampaikan hal-hal ini berkaitan dengan beberapa hal. Walaupun sebenarnya saya tidak pernah banyak-banyak juga nuntutnya. Itu yang sesuai dengan realita yang memang menjadi prioritas dan itu selalu dipertanyakan masyarakat. Terima kasih. Sekian.